Semuanya bermula dari kedatangan Sarah Chen, seorang fotografer satwa liar asal Atlanta. Pada suatu Selasa pagi, ia memasuki pos penjaga hutan Marcus Webb dalam keadaan terguncang. Kamera mahal yang selalu menemaninya hancur tak bersisa, dan di ranselnya tampak 3 bekas cakaran panjang yang jelas mengoyak kain tebal. Tangannya bergetar hebat saat ia mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa ia bisa mendengar napas sesuatu tepat di belakangnya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada apapun di sana. Sampai akhirnya makhluk itu menjerit. Sarah menggambarkan suara tersebut seperti deru kereta barang yang bercampur dengan raungan seekor rusa besar sekarat, menggema di antara pepohonan saat fajar menyingsing. Ketika ia akhirnya sempat melihat apa yang mengejarnya, yang tertangkap hanyalah satu foto buram. Setelah itu, ia lari tanpa menoleh lagi. Dari titik itulah perburuan dimulai, perburuan paling mengerikan sepanjang karir Marcus Webb. Selama 15 tahun ia bertugas sebagai penjaga hutan di pegunungan Appalachian, dan belum pernah ia menghadapi situasi seperti ini. Salah satu pemandangan pertama yang ia periksa adalah sebuah rantai sepanjang 2,4 meter, sekitar 8 kaki, yang terpasang kuat di antara 2 pohon ek tua. Tanda-tanda awal segera muncul. Jejak kaki yang menekan dalam lumpur di tepi Whisper Creek, bekas cakaran yang segar, serta batu-batu yang jelas telah dipindahkan dari tempat asalnya. Tak lama kemudian, ditemukan pula sebuah tempat berlindung tersembunyi. Di sana terdapat tumpukan tulang rusa, kelinci, dan hewan-hewan kecil lainnya, semuanya bersih, tersusun rapi, dan dipilah dengan ketelitian yang nyaris obsesif. Inilah kisah-kisah yang akhirnya terungkap, bersanding dengan semua hal yang selama ini tidak pernah kita ketahui. 1. Rapat darurat. Semuanya bermula dari sebuah pertemuan darurat yang tak bisa lagi ditunda. Marcus Webb telah memasang kamera sensor gerak di sekitar sebuah tempat perlindungan terpencil yang ia temukan jauh di pegunungan. Rekaman yang tertangkap membuatnya terdiam. Di antara pepohonan, terlihat sesuatu yang besar dan gelap bergerak perlahan, terlalu tinggi untuk seekor beruang, dan terlalu lebar untuk seorang manusia. Dalam 1 minggu terakhir, laporan-laporan aneh terus berdatangan. Seorang pelari lintas alam bersumpah bahwa ia diikuti oleh bayangan selama hampir 3 km, selalu bergerak di balik pepohonan, tak pernah benar-benar menampakkan diri. Sekelompok mahasiswa terbangun di pagi hari dan mendapati seluruh area perkemahan mereka porak-poranda, meski tak satu pun dari mereka mendengar suara apapun di malam sebelumnya. Namun kasus yang paling mengerikan adalah hilangnya keluarga Martinez. Mereka tak pernah kembali dari perjalanan berkemah di Devil's Backbone Ridge. Saat Marcus tiba di lokasi, pemandangannya seperti adegan mimpi buruk. Tenda mereka tercabik-cabik. Kantong tidur berserakan di area hutan seluas hampir 45 meter. Sebuah sepatu hiking milik Miguel Martinez tergantung di cabang pohon setinggi hampir 4 meter dari tanah. Mustahil dilempar setinggi itu oleh manusia manapun. Lebih aneh lagi, persediaan makanan mereka disusun membentuk pola geometris yang tidak masuk akal. Bukan perilaku hewan liar yang ia kenal. Setiap petunjuk yang ditemukan justru mengarah pada satu kesimpulan yang meresahkan. Sesuatu di sana melanggar semua hukum alam yang pernah ia pelajari. Tak lama kemudian, telepon dari serif setempat datang. Serif Anderson memanggil Marcus dan beberapa pihak lain ke sebuah rapat darurat. "Kita punya masalah besar," ujar sang serif sambil menghamparkan foto-foto di atas meja rapat. "Apapun makhluk ini, keberaniannya semakin meningkat. Pola serangannya makin parah. Jika kita tidak bertindak sekarang, korban jiwa hanya tinggal menunggu waktu." 2. Perburuan dimulai. Disitulah tim pelacak dibentuk. Bukan sembarang orang, melainkan 3 individu dengan keahlian yang saling melengkapi. Marcus Webb dipilih karena ia mengenal pegunungan itu lebih baik daripada siapapun. Ia memahami jalur-jalur yang tak pernah muncul di peta dan membaca perilaku satwa liar seolah naluri kedua. Dianari, pelacak terbaik di negara bagian, mampu mengikuti jejak rusa di tengah badai petir, bahkan menafsirkan alasan seekor hewan memilih satu jalur dibanding jalur lainnya. Dan Jack Morrison, mantan pasukan operasi khusus militer, baru saja menyelesaikan masa tugasnya. Ia ahli dalam teknik penangkapan non-mematikan untuk target bernilai tinggi. Bertubuh besar seperti pemain football dan tetap tenang di situasi paling berbahaya sekalipun. Hari pertama mereka gunakan untuk menyusun gambaran besar. Semua bukti dianalisis. Setiap laporan, setiap penampakan, setiap kejadian aneh dipetakan. Polanya jelas, semuanya terkonsentrasi dalam radius sekitar 8 km di tengah belantara. Area tanpa sinyal ponsel. Tempat di mana jalur pendakian hanya sekadar saran. Hutan begitu lebat hingga citra satelit pun tak mampu menembus kanopinya. Jejak pertama yang benar-benar signifikan ditemukan Diana keesokan paginya.
Mereka menyusuri Whisper Creek, aliran air yang membelah hutan terpadat di wilayah itu, ketika Diana tiba-tiba berhenti dan berlutut di tepi lumpur. Di sana, sebuah jejak kaki. Panjangnya sekitar 43 cm. Lebarnya hampir 20 cm. Kedalaman jejak menunjukkan berat tubuh setidaknya 180 kg, mungkin lebih. Namun yang membuat perut Markus terasa mual adalah jarak langkahnya, hampir 3 meter antar jejak. Makhluk ini memiliki kaki jauh lebih panjang dari manusia, dengan cara berjalan yang menutupi jarak secara efisien dan mengerikan. Ini masih baru, ujar Diana sambil menyentuh tepi jejak. Sekitar 6 jam lalu. Pinggirannya masih tajam. Belum ada serpihan masuk, belum ada air yang merusak bentuknya. Kemungkinan lewat tepat sebelum fajar. Jack mengamati lebih detail. Berjalan dengan 2 kaki, tapi pola langkahnya bukan manusia. Distribusi beratnya condong ke sisi luar. Anatominya berbeda. Dibangun untuk kekuatan, bukan presisi. Jari-jari kakinya melebar, cocok untuk mencengkeram medan tak rata. Dan lihat ini, 5 jari, tapi ibu jarinya berada lebih ke samping. Seolah dibuat untuk memanjat, bukan hanya berjalan. Mereka mengikuti jejak itu sejauh hampir 5 km. Di tanah berbatu, hanya tersisa goresan dan batu yang bergeser, namun Diana tetap bisa membacanya. Di tanah lunak, bentuk kaki itu terlihat jelas. Menyerupai kaki manusia yang diregangkan hingga ukuran mustahil, dengan fleksibilitas yang memungkinkan makhluk itu mencengkeram tanah hampir seperti tangan. 3 masuk lebih dalam. Jejak tersebut membawa mereka semakin jauh ke wilayah yang jarang dijamah manusia. Cahaya matahari hampir tak menembus kanopi, bahkan di siang hari. Keheningan terasa menekan. Burung-burung pun seolah memilih untuk diam, seakan seluruh hutan tahu ada sesuatu yang salah. Lalu mereka menemukannya. Lokasi makan. Seekor rusa tergantung di antara 2 cabang pohon setinggi hampir 5 meter. Bukan karena jatuh. Bukan hasil simpanan singa gunung, karena predator itu tak pernah menyimpan makanan setinggi ini. Bangkai itu diletakkan dengan sengaja. Dagingnya dipisahkan dengan presisi. Kulit dilepas dalam lembaran besar, bukan disobek sembarangan. Tulangnya memperlihatkan bekas gigitan yang tak cocok dengan spesies manapun dalam basis data satwa liar. Terlalu besar untuk coyote. Polanya tidak sesuai dengan beruang. Dan yang paling mengganggu, semuanya dilakukan dengan kecerdasan. Ini sedang menyimpan makanan, bisik Diana. Mirip beruang, tapi caranya salah. Tak ada beruang yang memanjat setinggi ini untuk menggantung daging. Dan pola gigitannya, sistematis. Seolah tahu persis anatomi mangsanya. Jack memeriksa batang pohon. Cakaran dalam terlihat jelas, jaraknya sekitar 5 cm, cukup dalam hingga menyingkap kayu segar. Ini bukan cakar. Ini tangan. Tangan bercakar. Dan jarak antar pegangan, jangkauannya minimal 1,5 meter. Makhluk ini memanjat pohon ini hanya dalam 3 atau 4 gerakan. Tak jauh dari sana, mereka menemukan tempat tinggalnya. Struktur setinggi sekitar 2,5 meter dan selebar hampir 4 meter, dibangun dari kayu mati dengan ketelitian menyerupai arsitektur. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang mengubah penyelidikan ini menjadi ekspedisi antropologi. Alat-alat dari batu dan tulang, dibuat dengan kecerdasan jelas, namun untuk tangan yang jauh lebih besar dari manusia. Tulang-tulang hewan memenuhi bagian dalam. Rusa, kelinci, hewan kecil lainnya, dibersihkan dan disusun dengan rapi. Beberapa tulang dipecah untuk mengambil sumsumnya. Dan benda-benda manusia. Jam tangan, pisau lipat, potongan pakaian, kompas, senter, bahkan sebuah ponsel dengan layar retak. Semuanya disusun berjajar rapi, seperti trofi. Atau seperti koleksi seseorang yang mencoba memahami arti benda-benda itu. Makhluk ini sudah lama mengamati manusia, kata Diana pelan. Ia mengumpulkan, belajar, memperhatikan kita jauh sebelum kita sadar akan keberadaannya. 4. Pertemuan dengan makhluk itu. Jack memasang kamera sensor gerak di sekitar tempat tinggal tersebut. Setelah itu, mereka mundur ke titik pengamatan tersembunyi sejauh hampir 300 meter dan menunggu. 4 jam berlalu dalam keheningan total. Lalu, saat matahari mulai tenggelam dan bayangan memanjang di lantai hutan, ia muncul. Makhluk itu bergerak tanpa rasa takut. Tidak bersembunyi. Tidak berhati-hati. Langkahnya mantap dan efisien. Bahkan melalui teropong, ukurannya mencengangkan.
Tingginya hampir 2,5 meter, bahunya selebar pintu, lengannya menjuntai melewati posisi lutut manusia. Rambut gelap menutupi hampir seluruh tubuhnya, tebal dan kusut, lebih panjang dari gorila, cocok untuk malam pegunungan yang dingin. Namun wajahnya yang membuat darah Markus terasa membeku. Hampir manusia, tapi terdistorsi. Tonjolan alis besar menaungi mata yang gelap dan cerdas. Hidung lebar dan datar. Mulut terlalu besar, dan saat bibirnya terbuka, terlihat gigi yang dirancang untuk merobek daging. Tapi matanya, itulah yang membedakannya dari sekadar primata raksasa. Tatapannya menunjukkan fokus, niat, dan proses berpikir kompleks. Ini bukan makhluk yang bertindak berdasarkan naluri semata. Ini adalah makhluk yang berpikir. Ia langsung menyadari perubahan di tempat tinggalnya. Barang-barang yang dipindahkan dikembalikan dengan presisi. Ketika menemukan jejak aroma manusia, ia mengikutinya langkah demi langkah, merekonstruksi seluruh aktivitas mereka. Lalu, ia menatap langsung ke arah persembunyian mereka. Jaraknya ratusan meter. Hutan lebat. Kamuflase sempurna. Posisi tinggi. Secara teori, mereka tak mungkin terlihat. Namun mata gelap itu menatap tepat ke arah mereka. Bibir makhluk itu terangkat, membentuk sesuatu yang hanya bisa disebut sebagai senyuman. Ia tahu. Kita harus pergi, bisik Jack. Sekarang. Namun makhluk itu belum selesai. Ia mengambil salah satu kamera, memutarnya di tangan yang tampak terlalu mirip manusia, lalu menghancurkannya seolah hanya kertas. Satu persatu kamera lain dihancurkan dengan ketelitian yang dingin. Setelah itu, makhluk tersebut duduk bersila di depan tempat tinggalnya, dan menunggu. Pesannya jelas. Ia tahu mereka mengawasi. Ia tahu mereka merencanakan sesuatu. Dan ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. 5. Mendirikan perkemahan. Mereka memutuskan untuk memindahkan posisi dan mendirikan perkemahan baru sekitar 2 mil dari lokasi sebelumnya. Jarak itu cukup jauh untuk memberi rasa aman sementara, namun masih cukup dekat untuk terus mengawasi wilayah sekitar. Malam itu, di bawah cahaya api kecil yang sengaja disamarkan, ketiganya menghadapi kenyataan pahit, sesuatu yang sama sekali tidak pernah mereka pelajari dalam latihan apapun. Kita tidak sedang berhadapan dengan hewan, ucap Diana pelan, matanya terpaku pada nyala api. Hewan tidak merusak kamera karena memahami fungsi kamera. Hewan tidak menyusun benda-benda buatan manusia sebagai pajangan. Dan hewan tidak berhenti, duduk, lalu menunggu setelah memberi pesan. Apapun makhluk itu, ia sedang berkomunikasi dengan kita. Jack mengangguk perlahan. Pengalamannya di dunia militer memberinya sudut pandang yang jelas. Dalam operasi khusus, kami diajarkan membaca pola perilaku musuh. Apa yang kita lihat hari ini bersifat taktis. Ia mengidentifikasi ancaman, melumpuhkan sistem pengawasan kita, lalu mengambil posisi dominan. Itu adalah pernyataan. Ia menguasai wilayah ini, dan kita hanya tamu yang bermain dengan aturannya. Markus tetap diam cukup lama. 15 tahun sebagai ranger hutan runtuh dalam satu hari. Aku pernah melacak beruang yang bisa membuka pintu mobil, katanya akhirnya. Aku pernah melihat gagak menggunakan alat, dan burung raven memecahkan teka-teki rumit. Tapi ini jauh berbeda. Ini bukan sekadar kecerdasan. Ini budaya. Ia menarik napas dalam. Tempat perlindungan itu tidak dibangun oleh naluri. Seseorang mengajarkan cara membangunnya. Alat-alatnya tidak dibuat sembarangan. Ada teknik dalam membentuk batu dan tulang. Cara makanan dipilah, benda dikumpulkan, semuanya sistematis. Itu perilaku yang diwariskan melalui pengajaran. Mereka sadar, satu-satunya cara untuk mengimbangi keunggulan makhluk itu adalah dengan perencanaan matang dan teknologi, menciptakan situasi di mana kekuatan dan mobilitasnya justru menjadi kelemahan. Obat penenang terlalu berisiko, jelas Jack sambil menggambar skema di tanah dengan bantuan senter. Kita tidak tahu berat badannya, metabolisme, atau reaksinya terhadap zat kimia. Dosis terlalu kecil bisa membuatnya agresif. Terlalu besar bisa membunuhnya. Keduanya tidak bisa diterima. Diana mengusulkan pendekatan fisik. Bagaimana kalau sistem jaring, katanya. Tidak bergantung pada zat kimia. Kalau kita bisa menggiringnya ke titik sempit, misalnya di antara dua pohon ek besar dekat penyeberangan sungai, kita bisa memasang perangkap yang aktif saat ia melewati batas tertentu. Lokasi itu ideal. Whisper Creek mengalir di antara dua pohon ek raksasa,
menciptakan lorong alami yang hampir mustahil dilewati tanpa melewatinya. Lereng curam dan bebatuan di sisi kiri dan kanan memaksa siapapun, atau apapun, untuk melalui jalur itu. Ada sekitar 1 mil dari tempat perlindungannya, kata Markus. Kita harus menciptakan alasan agar ia melewati jalur itu. Umpan atau distraksi yang terasa alami, bukan jebakan. Bagaimana kalau kita sendiri yang jadi umpan? Usul Diana. Ia sudah menunjukkan ketertarikan pada manusia. Kita buat perkemahan palsu di sisi lain lorong itu. Tampak seperti pendaki ceroboh yang tidak sadar bahaya. Kalau ia penasaran, ia harus melewati bottleneck itu untuk mendekati kita. 6. Memasang perangkap. 4 jam berikutnya mereka habiskan untuk merakit perangkap di antara 2 pohon ek itu. Dan selama setiap menitnya, Markus merasakan satu hal yang sama, mereka sedang diawasi. Sistem jaring yang mereka bangun rumit namun presisi. 4 jaring baja dipasang dari sudut berbeda. Sensor gerak diprogram untuk mendeteksi objek besar yang melintasi zona pemicu. Saat aktif, pemberat di atas pohon akan jatuh, menarik jaring-jaring itu sekaligus dari berbagai arah. Jack menguji setiap komponen berulang kali. Jaring harus tertutup maksimal 2 detik setelah sensor aktif, katanya. Lebih lama dari itu, makhluk secepat ini bisa lolos. Sistem ini dibuat tumpang tindih. Kalau ia menghindari satu jaring, ia akan masuk ke jaring lain. Diana menganalisis jalur masuk dan kemungkinan pelarian. Dari utara atau selatan, ia pasti melewati zona pemicu. Timur dan barat terlalu curam. Jalur ini adalah rute alami. Menjelang siang, perangkap siap. Mereka mengujinya 3 kali menggunakan beban tiruan. Setiap kali, jaring menutup sempurna. Kini tinggal bagian tersulit, menunggu. Markus mengambil posisi 1/4 mil di luar perangkap. Ia mendirikan tenda, menata perlengkapan dengan sengaja berantakan, bahkan menyalakan api kecil. Semua dibuat agar terlihat seperti pendaki amatir yang tidak memahami protokol alam liar. Diana dan Jack bersembunyi di titik pengamatan dengan pandangan langsung ke area perangkap. Radio komunikasi aktif. Senapan penenang siap sebagai opsi terakhir. Dan mereka menunggu. Penantian itu menyiksa. Setiap suara burung terdengar seperti langkah kaki. Setiap hembusan angin terasa seperti napas di kejauhan. Markus terus melirik jam tangannya. Jawabannya datang setelah 2 jam 17 menit. Saat duduk di dekat api, berpura-pura ceroboh, Markus merasakannya, insting purba yang membuat manusia bertahan hidup selama ribuan tahun. Hutan mendadak sunyi. Keheningan yang salah. Sama persis seperti yang pernah digambarkan Sarah Chen. Ia menekan radionya. Aku rasa kita tidak sendirian. Hutan diam. Belum terlihat, tapi ada sesuatu di luar sana. Sensor menangkap pergerakan, jawab Jack. Sekitar 50 yard di utara. Besar. Bergerak lambat. Tetap di balik penutup. Markus melanjutkan sandiwara. Menambah kayu ke api. Merapikan barang. Berpura-pura tidak sadar, sementara setiap nalurinya berteriak untuk lari. 3 menit 40 detik kemudian, ia melihatnya. Bayangan gelap bergerak di antara pepohonan. Terlalu besar untuk beruang. Terlalu lebar untuk manusia. Bergerak dengan tujuan. Visual terkonfirmasi, bisiknya. Mendekat dari utara. 40 yard. Menggunakan penutup alami. Makhluk itu berhenti di balik pohon pinus besar, 50 yard dari perkemahan. Kepalanya bergerak perlahan, mengamati detail. Markus bisa mendengar napasnya, dalam dan berirama. Ia sedang menganalisis, suara Diana terdengar. Posisinya sempurna. Pandangan jelas ke camp, tapi tetap terlindung. Ini perilaku taktis. 10 menit berlalu. 10 menit terpanjang dalam hidup Markus. Lalu makhluk itu melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia melangkah keluar sebagian. Tidak sepenuhnya terlihat. Cukup untuk memastikan Markus bisa melihatnya. Ia ingin kau menyadarinya, kata Jack. Ia menguji reaksimu. Jangan lari. Jangan tunjukkan takut. Akui kehadirannya, lalu bergerak ke arah perangkap. Markus berdiri perlahan dan menatap makhluk itu. Dari jarak itu, wajahnya hampir manusia, namun jelas bukan. Matanya memancarkan kecerdasan dan rasa ingin tahu. Dengan gerakan tenang,
ia mulai berjalan ke arah perangkap. Cukup berisik untuk tetap menarik perhatian, tapi tidak terlihat melarikan diri. Di belakangnya, langkah berat mengikuti. Jarak 30 yard. Selalu cukup dekat. Selalu waspada. Perjalanan seperempat mil itu terasa seperti seumur hidup. Setiap langkah adalah perhitungan, antara terlalu cepat atau terlalu lambat, antara bertahan hidup atau memicu konfrontasi langsung. Dan di balik pepohonan, sesuatu yang jauh lebih cerdas dari sekadar hewan, terus mengikutinya. Saat ia mendekati checkpoint Alpha, suara Markus terdengar melalui radio begitu lokasi jebakan mulai terlihat di balik pepohonan. Target masih mengikuti pola pengejaran. Perkiraan 30 detik lagi sebelum memasuki zona pemicu. Pesan itu segera dibalas oleh Jack. Sistem sudah aktif. Terus bergerak setelah melewati garis pemicu. Aktivasi dilakukan begitu kamu aman. Dari kejauhan, Markus kini dapat melihat dua pohon ek besar yang berdiri sejajar. Di antara keduanya terdapat sebuah celah sempit yang tampak alami, seolah hanya jalur biasa di hutan. Namun kenyataannya, itulah perangkap paling canggih yang pernah mereka bangun. 15 yard sebelum garis pemicu, suara geraman berat terdengar dari belakangnya, seperti mesin raksasa yang dipaksa bekerja melebihi batasnya. Ada yang dirasakannya, suara Diana terdengar tegang di radio. Target mulai melambat. Ia jadi jauh lebih berhati-hati. Ketika jarak tinggal 10 yard, Markus mengambil keputusan krusial. Ia mulai berlari sekuat tenaga. Responsnya terjadi seketika. Makhluk itu melesat maju dengan kekuatan luar biasa. Kedua kakinya menghantam tanah dengan brutal. Semua kehati-hatian yang tadi muncul lenyap begitu naluri mengejar mangsa mengambil alih. Inilah taruhan terbesar mereka, bahwa dorongan teritorial dan insting berburu akan menyingkirkan pemikiran taktis. Markus melesat melewati garis pemicu dengan kecepatan penuh. Di belakangnya, sensor gerak aktif, mengeluarkan bunyi elektronik tajam. Langkah makhluk itu menghantam pelat tekanan, dan suara Jack membelah radio. Pemicu aktif. Pelepasan jaring dalam 3, 2, 1. Hutan seketika dipenuhi suara kabel baja yang menegang. Beban penyeimbang jatuh, katrol berdecit keras. Markus melompat ke depan, keluar dari zona tangkap tepat saat 4 jaring baja menutup ruang di antara dua pohon ek dengan presisi mekanis. Makhluk itu mencoba berhenti ketika menyadari apa yang terjadi. Namun kecepatan dan ruang sempit membuatnya mustahil. Kabel baja melilit tubuh besarnya, mengencang otomatis saat sistem pengaman bekerja penuh. Raungan keras mengguncang udara, campuran keterkejutan dan amarah. Daun-daun berjatuhan, burung-burung berterbangan panik ke segala arah. Jaring bertahan, tetapi kekuatan makhluk itu sungguh mengerikan. Ia meronta dengan tenaga yang membuat kabel baja tampak hampir tak sanggup menahan tekanan yang tidak pernah mereka perhitungkan. Target berhasil diamankan. Teriak Jack sambil muncul dari persembunyian dengan pengikat tambahan. Tapi kita harus memperkuat sekarang. Kabel ini tidak akan bertahan lama. 10 menit berikutnya adalah kekacauan total. Jack dan Diana bekerja cepat menambahkan pengaman, sementara makhluk itu terus melawan dengan sisa tenaga putus asa. Markus mendekat perlahan, kedua tangannya terangkat, mencoba menunjukkan niat damai. Kami tidak akan menyakitimu, ucapnya pelan. Ia tahu kata-katanya mungkin tak dimengerti, namun berharap nada suaranya bisa berbicara. Kami hanya ingin tahu siapa dirimu. Makhluk itu berhenti meronta. Ia menatap langsung ke arah Markus. Dan di saat itulah segalanya berubah. Yang ia lihat bukanlah amarah hewan liar. Bukan kebrutalan tanpa pikiran. Yang terpancar adalah pengenalan. Pemahaman. Bahkan sesuatu yang menyerupai kepasrahan. Ia berhenti melawan. Perlahan, potongan kebenaran mulai tersusun. Mungkin makhluk ini telah lama mencoba hidup berdampingan dengan manusia yang terus memperluas wilayahnya. Hingga tekanan demi tekanan mendorongnya ke konflik terbuka. Serangan terhadap para pendaki mungkin bukan upaya berburu. Bisa jadi itu percobaan komunikasi yang gagal. Atau peringatan teritorial agar manusia berhenti melangkah lebih jauh. Perkemahan rapi dan barang-barang yang terkumpul mungkin bukan ancaman, melainkan upaya mengamati. Mempelajari. Memahami tetangga baru yang terus memasuki rumahnya. Saat mereka bersiap membawa tawanan itu ke pos penjaga hutan, makhluk yang oleh penduduk setempat dijuluki teror Pine Ridge duduk tenang dalam ikatan. Sesekali ia mengeluarkan suara berderak. Mungkin caranya mencoba berbicara. Tidak ada kemarahan. Tidak ada upaya melarikan diri.
Hanya ketenangan seseorang yang telah mencoba menjangkau, dan akhirnya berhasil, meski tidak dengan cara yang ia harapkan. Menangkap makhluk yang seharusnya tidak ada memaksa kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah kita bayangkan. Tentang pikiran dan bahasa. Tentang wilayah dan hidup berdampingan. Tentang apa itu masyarakat, dan siapa yang berhak menentukan. Saat mereka menuntun tawanan itu melewati punggungan pegunungan menuju masa depan yang tak diketahui, Markus tak bisa mengusir satu perasaan. Mereka baru saja melakukan kontak pertama dengan sesuatu yang langka. Sesuatu yang mungkin telah mencoba menghubungi manusia sejak lama. Bagian tersulit bukanlah penangkapan. Bagian tersulit adalah menyadari bahwa semua yang mereka yakini tentang pegunungan ini, tentang makhluk yang hidup di dalamnya, tentang arti kecerdasan itu sendiri, telah berubah selamanya. Dan dalam suara berderak yang terdengar saat mereka berjalan, Markus merasa seolah mendengar sebuah pertanyaan. Seakan makhluk itu bertanya, apa yang akan terjadi sekarang? Apa yang terjadi ketika dua spesies akhirnya bertatap muka di belantara terdalam, tempat rahasia mencoba bersembunyi dari dunia modern? Ia berharap memiliki jawabannya. Ia berharap salah satu dari mereka memilikinya. Setelah mendengar kisah ini, setelah memahami bahwa apa yang kita sebut Bigfoot mungkin sebenarnya spesies cerdas yang berusaha hidup berdampingan dengan ekspansi manusia, bagaimana hal itu mengubah cara pandangmu terhadap alam liar dan konservasi? Pernahkah kamu mengalami sesuatu di hutan yang tak bisa dijelaskan? Mungkin sebuah pertemuan dengan makhluk yang belum sepenuhnya kita pahami? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Ceritakan pengalaman liarmu yang tak terjelaskan. Jika kisah ini terasa sekuat dan sedalam yang saya rasakan saat meneliti dan menyajikannya, jangan lupa untuk berlangganan channel ini. Dan jika kamu ingin menjelajahi kisah-kisah pertemuan misterius di kedalaman laut, tautannya ada di deskripsi atau kartu di layar sekarang. Terima kasih telah menemani perjalanan ini, salah satu kisah kontak pertama paling luar biasa dalam sejarah modern. Terima kasih karena cukup terbuka untuk menerima bahwa dunia ini mungkin jauh lebih aneh, dan lebih menakjubkan, daripada yang kita bayangkan. Dan terima kasih karena masih peduli pada ruang-ruang liar tempat misteri bersembunyi dan tetangga tak dikenal menunggu untuk dipahami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah penasaran. Tetaplah menghormati. Dan ingatlah, setiap hutan menyimpan rahasia. Dan beberapa di antaranya sedang menatap kita kembali, dengan kecerdasan yang baru mulai kita sadari.